Oke, halo selamat malam semuanya. Halo 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 halo, apa kabar? Wah, di kolom chat udah banyak aja nih yang hadir. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Adelia Lukman, boleh panggil Adel aja ya, live from Bandung. Yes, from Indonesia. Jadi kalau ada yang hadir mungkin malam hari ini dari other countries, halo welcome. Hari ini kita akan bootcampnya dalam bahasa Indonesia ya. Hari kedua. Siapa yang sudah hadir dari hari pertama langsung kasih tahu. Silahkan kasih tahu yang udah hadir dari hari pertama. Siapa aja? Saya. Oke. Oke. So, teman-teman, untuk yang kemarin ikutan hari pertama, sudah kenal ya. Saya Adelia Lukman. Yuk kita kenalan di Instagram. Boleh saling follow ya, @adelia_lukman. Untuk yang baru join juga, salam kenal ya. Oke, udah banyak aja yang waduh nanyanya semangat banget. Oke. Hadir dan simak Prayugo. Oke. Ya, jadi background saya dulu di media ya, di dunia radio 23 tahun lamanya, kemudian terjun ke dunia korporat. Di situ baru saya mikir, wah kayaknya masih butuh extra income nih, dan juga kayaknya nanti kalau pensiun kan tetap pengen produktif ya. Makanya saya join SGBV course, dan alhamdulillahnya waktu itu 1 minggu setelah graduating, langsung dapat 2 klien, alhamdulillah. Dan sekarang, saya bareng sama suami juga masih running, catering makanan sehat di rumah sambil, serving 8 clients. Karena itu saya bentuk tim ya, karena rasa-rasanya nggak akan mungkin kalau di-handle sendiri sambil kerja dan, juga running bisnis. Jadi ini sedikit background saya teman-teman. Nanti kalau mau sharing boleh ya, kita kenalan di Instagram. Kalau gitu kita langsung panggilkan saja mentor kita, yang malam hari ini akan membawakan materi tentang lead generation, skill VA yang dicari banyak bisnis dan bernilai tinggi. Kita sambut sama-sama ya teman-teman, yang meriah tolong panggil, ketik namanya Kak Steph gitu ya. Panggil Kak Steph mana? Kak Steph mana? Saya mau lihat dulu di kolom chat, kalau udah rame baru Kak Stephnya baru akan bersuara. Coba. Kelamaan gas sekarang, oke. Semangat banget nih. Halo, selamat malam, Kak Halo, Stefanie. selamat malam semuanya. Aduh, tuh semangat ya. Kak Stefnya mana? Kak Stefnya mana? Oke, ini dia sudah kita hadirkan Kak Stefanie Irma. Beliau ini adalah lead generation expert dan juga mentor ya di SGBVA course. Oke, kalau gitu Kak Stef silahkan boleh take away slides-nya ya. Boleh. Apa kabar semuanya? Hai everyone, selamat malam. Terima kasih sudah join di malam hari ini. Seneng banget ngeliat teman-teman udah banyak yang mau belajar malam hari ini. Dan thank you so much sudah bersedia mendengarkan celotehannya Kak Adel yang panjang lebar. Tapi aku seneng banget ngeliat teman-teman pada bilang excited, pengen serius, pengen nyoba. Terus ada yang bilang gaspol. Mungkin kalau dari teman-teman belum ada yang tahu, aku juga dulu alumni SGBVA. Jadi aku dulu di batch 16. Jadi kalau teman-teman pengen tahu rasanya sih ikut kursus SGBVA, aku bisa kasih tahu teman-teman sih ya. But tapi salah satu kursus yang cukup mengubah hidup aku ya teman-teman, karena mungkin, kalau teman-teman lihat background aku itu adalah, aku tuh dulu startup banget. Dulu aku di Red Doors, 2015, tapi dari sebelum itu aku udah melanglang buana tuh di dunia startup, mulai dari Sociala, terus habis itu sebelumnya aku ke corporate dan segala macamnya, pokoknya udah melanglang buana di dunia situlah gitu ya. By the way ini IG aku, feel free to, follow-follow-an. Say hi to my DM, ini IG aku Strategic Simplified. Terus apa ya, gue mau kenalan apa lagi sam bingung kan gue. But, anyway, the reason kenapa mungkin background aku kenapa aku terjun ke SGBVA adalah, aku tuh 2015 sampai 2017 itu aku ada di Indonesia, Red Doors Indonesia. Kemudian 2017 aku ke Philippines, 2019 aku resign,
dan aku ke US, terus habis itu 2020 aku kembali ke Indonesia, balik karena pandemi. The reason kenapa mungkin aku resign adalah karena aku pengen coba sesuatu yang berbeda ya. Jadi, udah lumayan makan, apa namanya, makan dunia leadership dan segala macam, jadi aku rasa kayak I wanna have something else gitu, I wanna create something on my own. Kayak udah selesai lah, kayak, dunia leadership-nya udah selesai gitu ya, aku pengen bikin my own family, I wanna build my own family, I wanna create my own life gitu ya, and especially I wanna create my own life di Indonesia gitu kan. Nah, pada saat itu aku udah kepikiran, oke kalau aku mau balik ke Indonesia, what's next for me? Gitu kan. Nah terus udah gitu pas 2020 itu pandemi teman-teman. Nah udah masuk pandemi, bingung lah ya kita, ya kan. Duh kok ngapain ya? Pandemi ini kita mau ngapain gitu. Pas pandemi 2020, akhirnya mulai, aku kepikiran oke, gue udah mencoba nyari kerjaan, didn't work. Susah banget nyari kerjaan itu, pada saat pandemi orang banyakan layoff ya. Jadi daripada hiring, mereka lebih suka firing, gitu kan. Jadi buat aku yang udah di, posisi senior, untuk aku masuk kerjaan lagi, buat korporasi atau buat suatu startup tuh susah untuk terima lagi karena pertama adalah duitnya kan, ekspektasinya, terus belum aku punya ambisi gitu kan, susah gitu untuk ketemu yang cocok. Akhirnya daripada tidak ada opportunity-nya di sana, ya udah akhirnya aku bikin, startup sendiri. So aku buat startup sendiri dan, berjalan selama kurang lebih 3 tahun, so far so good, like we raise a lot of funding gitu ya, cuman pada saat 2023 ternyata, usahanya tidak berjalan seperti yang kita mau, gitu. Tidak berjalan seperti yang kita mau dan akhirnya kita harus tutup usahanya. Nah, pada saat itu, mmm, di tahun 2023 itu adalah pada saat aku baru melahirkan. 2022 tuh aku baru melahirkan dan aku sama suamiku yang sekarang itu adalah kami berdua main income-nya adalah dari si startup yang kami bangun sama-sama. Nah, bingung kan? Udah kehilangan main source of income, baru punya anak pula gitu. Susah tuh untuk kayak, what should we do gitu kan. And then, pas kita mau coba untuk kayak, oke kita harus ngapain lagi ya untuk, doing another step gitu. Akhirnya kita pikir, oke let's try to figuring out dunia tuh lagi mengarah ke mana sih gitu. Nah kebetulan nih muncullah si SGPV. And then kita udah mikir, oke, karena kita memang sudah mengarahnya adalah usia juga udah nggak terlalu muda-muda amat gitu kan ya. Ya why don't we start something on our own aja gitu, tapi ya udah kita jalannya masing-masing. Dalam artian kalau memang suamiku memang mau bikin usaha sendiri, ya silakan dia bikin usaha sendiri, aku usaha sendiri, gitu. Nah, cuman kan kalau perempuan ya usaha sendirinya kan nggak bisa yang usaha sendiri, kayak laki gitu ya, beda ya. Kalau perempuan mungkin tahu ya perasaannya gitu. Kita pengen produktif, tapi nggak bisa yang ambisius banget gitu, karena masih ada anak, masih ada suami gitu. Jadi pemikirannya tuh nggak bisa yang lempeng gitu. Jadi ada kanan, ada kiri, ada kanan, ada kiri gitu. Jadi akhirnya kita mencari sesuatu yang lebih fleksibel. Muncullah si SGPVA, karena aku belum pernah kerja, apa namanya, kerja remote sebelumnya, jadi aku penasaran. So I wanna know how does it work ya sebenarnya di, pekerjaan remote tuh sebenarnya seperti apa gitu. Pas pekerjaan remote, SDBVA itu dijalanin, aku ikut webinarnya dan aku lihat, oh ternyata pekerjaan remote tuh seperti ini dan aku daftar tuh langsung pada saat webinar pertama aku langsung daftar. Karena pada saat itu pemikiran aku adalah gini, oke kalau memang dunia itu memang lagi mengarahnya ke sana, why don't I start dan aku lihat arahnya tuh lagi ke mana sih. Mau jadi nggak jadi urusan belakangan. Yang penting adalah aku lihat dulu arahnya ke mana, aku lihat dulu belajarnya gimana.
Masalah jadi nggak jadi itu kan tanggung jawab aku. Dapat klien nggak dapat klien itu tanggung jawab aku. Tapi asal aku tahu ini lagi mengarahnya kemana, supaya aku tahu apa yang harus aku persiapkan. Itu pemikiran aku pertama kali di situ. Akhirnya aku join. Pas aku join, thankfully adalah, oh ya, ternyata aku dapat knowledge yang aku butuhkan. Knowledge yang aku butuhkan adalah aku tahu, oh ternyata pekerjaan remote tuh seperti ini. Oh ternyata pekerjaan VA itu seperti ini. Aku tuh nggak pernah tahu yang namanya VA itu apa. Dari dulu tuh aku nggak pernah ada gambaran. Virtual assistant itu di kepalaku adalah, oh ngadmin. Oh ngadmin doang gitu, ternyata tuh pekerjaannya ngadmin doang, aku kira gampang ya ngadmin nih ngapain pakai pakai courses ya gitu ya. Oh ternyata di dalamnya, oh ada lead generation, oh ada, market research, ada, social media, oh ternyata ada ya ternyata bisa ngerjain ini, bisa ngerjain itu, oh ternyata platformnya bisa pakai Upwork, ternyata bisa pakai ini, bisa pakai ini, bisa pakai itu, oh ternyata bisa pasang rate-nya hourly, ternyata bisa pasang rate-nya begini, oh ternyata caranya tuh begitu gitu. Setelah aku tahu, oh ternyata begitu, aku mulai memberanikan diri untuk, oke, if that's how it works, that means berarti aku udah nggak bisa menggunakan cara yang lama di mana aku apply ke korporasi lagi, yang cuman bisa lewat LinkedIn atau Jobstreet. Aku nggak bisa pakai cara yang lama untuk mencari pekerjaan. That means aku harus membuka peluang baru lagi dengan cara yang berbeda, yaitu akhirnya menawarkan servis aku sendiri atau menawarkan keahlian aku sendiri as seorang Stefanie, gitu. Tidak bisa kayak, ya udah, ini aku CV-nya aku benerin, resumenya aku benerin, "Pak, Bu, mau nggak?" Gitu, nggak bisa kayak gitu lagi, gitu. Nah, tapi dengan seperti itu, karena aku udah tahu, oh ternyata caranya gitu, aku harus membuka diri ya ke orang, gitu. 2 minggu setelah course jalan, itu aku dapat klien pertama aku. 2 minggu setelah course jalan aku dapat klien pertama aku dan aku inget banget pada saat itu Tania bilang, mmm, "Kalian kalau misalkan mau, chat sama aku, tanya aja ya, aku ada draft kontrak." Aku langsung tanya sama Tania, "Tania, gue minta draft kontrak." Karena gue mau, ngasih kontrak ke klien gue, gitu. Ya itu, aku langsung chat Tania di Telegram, aku bilang, "Aku minta draft kontrak karena aku harus ngasih kontrak ke klien gue." Udah langsung dan kontrak pertama aku itu, approximately kurang lebih around, $3.000. That's my first contract. Dan itu adalah, pas aku dapetin kontrak itu, aku bilang, "Oke, this is turning out good." Jadi, after that aku bilang, "Oke, in that case gue akan coba lagi." Nah, tapi habis dari situ ketika aku mulai membuka diri, aku bilang di LinkedIn, "I'm available, please let me know if you need anything, I am here. Gue bisa ini, gue bisa itu, gue bisa ini, gue bisa itu." Gitu. Dulu pemikiran aku adalah gini, gue kan bilang sama orang kalau, "Eh, gue bisa apa aja kok," gitu ya. Ternyata it doesn't really works. Ternyata orang itu nggak bisa kalau kamu bilang, "Aku bisa semuanya." Nggak bisa tuh, gitu. Orang itu harus dijelasin, kamu tuh bisanya apa. Karena dia nggak akan kepikiran kalau, aku tuh mau ngasih kamu kerjaan apa, kalau dia nggak bisa ngebayangin kamu mengerjakan pekerjaan itu. Jadi kalau kamu bilang, "Gue bisa kok ngerjain apa aja." Nggak bisa gitu, karena dia nggak akan kepikiran kayak, "Dia bisanya gue ngerjain apa ya?" Gitu. Nggak bisa dibayangin gitu. Jadi kamu harus tahu spesifik apa, gitu. Kalau kamu bilang, "Aku bisanya ngerjain sosial media." Oke, sosial medianya mau diapain? Itu juga kamu harus jelasin, "Aku bisa ngerjain," let's say aku bisa ngerjain bikin, kontennya. Kontennya tuh apa? Konten reels, misalkan aku bisa ngedit, aku bisa bikin, visualnya, aku bisa bikin caption-nya, atau aku bisa bikin ads-nya atau apa gitu. Kamu harus bisa jelasin gitu. Nah, untuk mengetahui kamu bisa ngejelasin atau enggak, satu-satunya cara adalah kamu harus tahu service apa aja yang available out there. Dan apa aja yang kamu bisa lakukan. Nah, this course can help you to figuring out that one. Itu sih sebenarnya. Jadi lebih arahnya adalah entry point-nya, seenggaknya kamu tahu dulu. Setelah kamu udah tahu entry point-nya, akan lebih mudah buat kamu untuk ke depannya menentukan apa yang mau kamu kerjakan. Itu sih. Kayak itu
entry dari gue ya. Jadi lumayan banyak ya, lumayan panjang ya. Nah sekarang kita masuk ke lead generation. Oke. Before we started, nah mungkin ini perkenalan tadi dari aku. Aku udah yang tadi aku udah bilang, I used to lead massive team di Southeast Asia. Aku hire more than like a lot of people. Aku manage a lot of people juga. Aku manage more than 300 people across different multi nationalities. Dan udah gitu, yang sering pertanyaan yang aku dapatkan ketika aku mau coba offering my own service. Dulu pertama kali, tahun pertama aku menjadi seorang VA, even though ya, terus terang aja aku tidak pernah memasarkan diriku itu sebagai seorang VA, teman-teman, honestly. Tapi yang aku pasarkan itu adalah aku sebagai seorang, consultant. Jadi nggak masalah, bukan masalah, penyebutannya, lebih tepatnya bukan masalah penyebutannya, kan yang penting cuannya kan, gitu. Bukan masalah penyebutannya, yang penting kan cuannya, gitu. Mmm, aku tidak pernah menyebut diriku tuh VA, karena, memang yang aku tawarkan itu bukan bukan pekerjaan, VA as a entry level. Yang aku tawarkan adalah one step forward dari situ, karena levelku udah one step forward di situ. Makanya aku selalu nawarinnya adalah, 1 langkah di atas itu. Nah, karena aku tahu strength aku lebih ke arah, company, makanya selalu banyakan klien aku adalah company. Nah, karena klien aku banyakan company, yang paling banyak dipertanyakan oleh mereka adalah, "Tolong dong bantuin gue dapetin klien baru." Aku dulu pernah juga bilang kayak, "Gue tuh sebenarnya juga bisa loh nanganin, event management." Dan klien pertama aku itu sebenarnya event management, gitu. Event management itu sama event bank dulu. Cuman karena mereka tahu background aku adalah lebih di growth gitu ya. Jadi mereka taunya adalah gue lebih bagus di go to market gitu. Aku lebih bagus di go to market, aku lebih bagus di business development, aku lebih bagus di sales, aku lebih bagus di lead generation gitu. Jadi karena mereka tahu aku lebih bagus di situ, mereka akan datang ke aku dengan pertanyaan satu, "Can you help us to get more clients?" Gitu. Karena mereka menanyakan hal yang sama berulang-ulang ke aku, ya udah aku pikir, ya udahlah sekalian aja dijadiin, gue fokus aja deh di situ. That's why makanya, eee, ya udahlah masuk aja ke lead generation. Kenapa kenapa harus pindah-pindah, kenapa gue harus nawarin yang lain-lain, udah aku fokus aja di situ. So that's the story kenapa aku mulai di lead generation. Tapi sebenarnya kalau ditanya apa sih lead generation? Lead generation itu singkatnya adalah gimana cara kita bisa membuat yang tadinya tidak, kenal, menjadi kenal, dan eventually menjadi buyer. Ibaratnya gini, kalau teman-teman ya, kalau teman-teman itu, let's say nggak pernah tahu SGPVA sebelumnya gitu, nah terus teman-teman ada masuk ke, apa namanya, masuk ke, webinar sekarang gitu ya, itu adalah kegiatan aktivitas lead generation. Karena memperkenalkan SGBVA ke teman-teman yang belum pernah kenal. Terus kalau nanti eventually teman-teman masuk menjadi, customer-nya SGBVA, itu adalah kegiatan lead generation yang sukses, gitu. Jadi as simple as that, turning strangers into conversation. Jadi buat bikin orang, dateng, tertarik, yang akhirnya convert into buyer. Jadi bukan masalah kita, "Oh ya, gue kumpulin data ya, database gitu, kita, cold calling, kita telemarketing." Bukan itu doang gitu. Itu banyak, scope-nya banyak. Ada dari mulai kita tentuin dulu nih customer-nya siapa sih yang mau kita ngomong, kita mau ngomong sama siapa. Terus kita juga research dulu, siapa sih, dia tuh adanya di mana, datanya kita bisa cari di mana, outreach-nya lewat apa, caranya gimana, follow up-nya kayak gimana, CRM tuh apa sih? CRM itu adalah customer relationship management. Jadi dia pakai tools gitu loh kayak,
macam-macam tools-nya, ada HubSpot, ada Salesforce, ada Zoho. Mungkin kalau dari teman-teman ada yang udah pernah, coba pakai gitu ya. Kalau ada yang udah pernah pakai, eee, itu tools untuk me-maintain database-nya si customer, supaya teman-teman perjalanannya si customer dari mulai masuk menjadi, leads atau potensial customer sampai akhirnya dia menjadi customer, perjalanannya tuh seperti apa. Nah itu adalah CRM. Terus, cara gimana untuk mem-follow up-nya, follow up-nya bisa lewat mana? Apakah harus lewat email, kita email terus-menerus? Kalau email terus-menerus itu misalkan terus-menerusnya apakah harus tiap minggu, setiap bulan, pakai caranya apa, message-nya apa? Nah ini nih adalah kegiatannya lead generation, gitu. Terus, ini adalah beberapa tools yang dipakai sebenarnya buat di lead generation. Ada LinkedIn, ada Sales Navigator, ada Apollo, ada Hunter.io, ada Scrap juga. Nah, Scrap ini biasanya buat nge-scraping alamat email, ada Google Workspace, Notion. Tapi sebenarnya sih banyak banget tools-nya teman-teman, tidak terbatas pada satu atau 2 atau 3 gitu ya. Mmm Cuman kalau ditanya, ada nggak sih tools yang paling penting banget buat lead generation? Nggak ada, nggak ada yang paling penting banget itu nggak ada. Itu tergantung dari kebutuhan teman-teman nantinya, kebutuhan bisnisnya. Kalau teman-teman tidak membutuhkan, ya nggak dipakai. Kalau teman-teman baru dipakai, gitu. Jadi daripada kita pusing mikirin tools gitu ya, karena tools itu sifatnya memudahkan. Kalau kita pusing mikirin tools yang akhirnya jadi nyusahin, mendingan gak usah pakai tools, gitu. Jadi jangan tools itu akhirnya jadi nyusahin, tools itu harusnya memudahkan. Intinya gitu aja. Jadi jangan terlalu dipikirin deh, "Gua mau pakai tools apa ya, gua mau pakai tools apa ya?" Jadi jangan nggak usah dipikirin. Intinya adalah kita ngerti dulu konsepnya, once kita udah tahu konsepnya, udah ngerti cara manualnya, cara begonya lah ibaratnya gitu ya. Kalau kita udah ngerti nih cara cara begonya gitu ya, baru nanti kita pikirin gimana cara pinternya, gitu ya. Terus sekarang kita mau, bahas yang nah ini, kenapa lead generation itu is a must have skill to learn. Kalau buat aku lead generation itu adalah salah satu skill yang tidak pernah bisa digantikan, walaupun sebenarnya sudah ada banyak, AI yang dibuat untuk mempermudah pekerjaan lead generation. Kalau misalnya teman-teman pernah dengar kayak, menulis cold email dalam 5 menit gitu, get 100 leads dalam 3 detik misalnya kayak gitu. Itu pekerjaan untuk memudahkan lead generation. Tapi apakah pertanyaannya adalah, apakah data ini qualified atau tidak? Qualified itu berarti sesuai dengan yang kita mau atau enggak? Karena segala sesuatu yang sifatnya otomisasi, belum tentu itu sesuai dengan yang kita mau. At the end of the day kita harus filter lagi, gitu. Nah kalau kita nggak tahu apa yang mau kita apa yang kita mau cari gitu, otomatis kita juga nggak ngerti, "Iya ya apa yang harus gue cari ya?" Gitu. Ap yang membuat jadi dia qualified tuh kita nggak tahu gitu. Cara nyetingnya juga kita nggak tahu. Kembali lagi yang tadi aku bilang, tools itu sifatnya memudahkan. Jadi kalau kita memang tidak tahu cara pakainya, percuma. Pakai AI tools juga tetap nggak ngerti cara pakainya gimana. Kalau kita nggak tahu apa yang kita cari, AI tools juga nggak ada gunanya, gitu. That's why makanya lead gen itu skill yang tidak akan pernah bisa digantikan karena teman-teman tetap harus cari customer. Mau bisnis apapun itu, mau, di dunia apapun itu, customer nomor satu gitu. Untuk kita nyari duit gitu ya, untuk kita nyari cuan gitu, customer itu nomor satu gitu kan. Kita tetap harus punya orang yang mau membayar sesuatu gitu. Nah, selain high income potential, tapi menurut aku high income potential itu banyak.
banyak banget yang high income. Nggak cuman lead gen sebenarnya, banyak banget yang high income. Dan menurut aku semua hal yang bisa kalian bisa kasih value lebih, itu pasti akan memberikan income lebih. Tapi lead gen itu memang menjadi salah satu in demand skill. In demand skill itu artinya, skill yang walaupun tools-nya memang banyak, itu tetap harus butuh sentuhan manusia. Walaupun AI itu ada, tetap harus butuh sentuhan manusia karena, lead generation hubungannya sama dengan customer. Customer itu adalah manusia. Manusia hubungannya dengan manusia. Manusia nggak hubungan sama robot, manusia hubungannya sama manusia. Jadi dia nggak akan bisa ke-replace. Mau sampai kapanpun dia nggak akan bisa ke-replace. Dia cuman bisa ngambil datanya, tapi untuk connect-nya nggak bisa, gitu. Jadi makanya orang cuman bisa tahu, "Oke, gue pakai tools-nya," tapi somehow orang tetap harus operating. Jadi makanya kenapa dia in demand skill, karena tetap harus ada orang yang tahu cara nge-lead gen dengan tools yang memang udah ada, gitu. Nah, ketiga, building repeat business. Nah, ini penting banget teman-teman karena orang pikir adalah, "Oke, kalau gue udah bikin, udah bantu si satu bisnis A untuk dapetin database, udah pekerjaan gue selesai." Enggak, sebenarnya enggak. Kamu harus sebagai seorang lead generation, what you need to do adalah untuk ngebuat sistem. Ngebuat sistem supaya si bisnis A, itu dia bisa dapet leads tanpa dia harus mengandalkan kamu. Caranya gimana? Nah, ini yang kita akan pelajarin di lead generation. Gimana caranya supaya kita bisa bikin repeatable system. Sistemnya bisa berjalan, either itu kita bikin, for example ya, kita bisa bikin follow up yang sequences, yang sifatnya, berkala. Atau misalkan kita bisa bikin email yang sifatnya berkala, atau misalkan kita bisa bikin contoh misalkan, let's say sistem yang let's say konten, misalnya ya kita bikin konten, tapi kontennya itu ada funnel-nya. Funnel tuh misalkan, oh kalau dia ngeliat konten A ini terus habis itu dia komen, kalau misalkan dia komen nanti dia dapat apa, nanti kalau dia dapat apa, terus nanti ada automation-nya, nanti automation-nya bakal ngasih apa. Nah ini nih, ini lead generation yang bikin, gitu ya. Positioning power, you move from assistant to growth partner. Nah ini menurut aku yang paling penting banget karena yang membedakan lead generation dengan mungkin service VA yang lain itu adalah, eee, kita berhubungan dengan business growth. Semakin banyak customer-nya, calon customer, semakin banyak potensial sales-nya. Semakin banyak potensial sales-nya, that means, semakin tinggi, kemungkinan revenue-nya, gitu ya. Nah, dan kita nggak di-link hanya dengan, orang-orang yang baru, tapi kita juga di-link dengan orang-orang yang lama atau customer-customer yang lama. Gimana caranya supaya customer yang lama itu kembali lagi, gitu. Nah, akhirnya kita bukan cuman menjadi, perpanjangan tangan dalam artian eksekusi doang, yang sifatnya kalau, eee, si klien bilang, "Tolongin gua A, B, C dong," gitu. Terus kamu bilang, "Oh iya, oke, doing A, B, C," gitu. Nggak gitu. Lead generation tuh karena dia lebih ke growth partner, dia akan berkutat dengan strategi. Karena dia berkutat dengan strategi, makanya dia cenderung cycle-nya lebih lama dengan klien. Makanya dia bertahannya sama klien tuh lama biasanya. Makanya kalau kamu nawarin service sama klien tuh, sama lead generation, pasti nggak akan cuman sebulan. Biasanya sebulan, 2 bulan, 3 bulan, pasti 3 bulan seenggaknya minimum, gitu. Karena biasanya kelihatan hasilnya setelah segitu, gitu. Jadi they don't actually, pay you hourly banget gitu, karena memang itu bukan pekerjaan yang bisa dilihat result-nya per hour. Kecuali kalau tipikalnya adalah, pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya, ya tolong masukin data
company A ke company D gitu ya. Nah ini kan data entry jatuhnya gitu ya. Jadi, that's why lead generation is a very good skill to have. Oke, nah ini yang tadi aku bilang, lead gen kembali lagi dia bukan tentang kita DM-in 1.000 orang ya. Ini lebih ke arah kita harus tahu siapa yang kita mau reach out, what to say, how to turn interest into action, dan, eee, siapa sih yang kita reach out tapi, tidak tertarik gitu. Atau di tahap apa klien tidak di tahap apa si customer itu tidak tertarik. For example, misal nih, aku lead generation-nya SDBVA misalkan ya, terus aku bikin webinar nih. Tujuannya adalah untuk, apa namanya, dapetin, 100 student misalkan gitu ya. Terus udah gitu, aku harus analisa, pada saat setelah selesai webinar, apakah, orang yang masuk itu, orang yang nanti mau masuk, apakah itu nanti dia loss-nya itu pada saat setelah webinar, atau sebelum webinar, atau setelah dijelasin pada setelah webinar. Nah ini aku harus analisa, kenapa aku harus analisa? Supaya aku tahu effort apa yang nggak works. Gitu. Apakah karena, oh landing page aku nggak works, oh webinar aku ternyata nggak works, oh ternyata sales-nya nggak works gitu. Yang mana yang nggak works? Nah tujuannya supaya kita tahu yang mana yang mesti diperbaikin pada saat nanti kita, the next time we do the effort lagi gitu. Untuk ngedatengin leads atau ngedatengin customer gitu ya. Oke, nah ini oke, who needs lead gen support? Kalau di sini aku tulisnya the better question is who doesn't? Yang nggak butuh siapa sih gitu? Yang karena yang kayak tadi aku bilang lead generation itu jadi tombak utamanya dari bisnis. Kalau kamu nggak ada customer-nya, ya mau siapa, mau ngejual ke siapa gitu. Ada online coaches, ada agencies, ada sales team, ada startup founder, ada siapapun lah ibaratnya. Bahkan kita, orang yang mau masuk VA aja gitu, kita aja butuh lead generation buat apa? Buat ngejaring klien, ya kan? Kita butuh loh untuk kita, dapetin klien. Karena kenapa? Kita kan dapetin klien kan bukan sekali kan, kita kan harus dapetin klien berkali-kali kan supaya income-nya masuk kan. Kalau tadi teman-teman bilang, "Aku biar buat tambahan income kan bukan cuma tambahan income dalam bulan ini maksudnya kan, tambahan income berarti kan dalam bulan depan, bulan depan, bulan depan, bulan depannya lagi gitu kan. Berarti kita harus punya pipeline dong. Pipeline-nya misalkan dalam bulan ini saya mau dapetin misalkan tambahan 5 juta, berarti aku harus dapat closing berapa klien. Berapa klien yang bisa bayar aku berapa juta misalkan, gitu. Nah kalau misalkan satu klien bisa bayar aku cuman 1 juta, berarti aku harus dapetin 5 klien bulan ini. Cara aku dapetin 5 klien bulan ini berarti aku harus approach berapa klien. Nah ini harus dipikirin tuh, gitu teman-teman. Nah ini strateginya, di strateginya lead generation, gitu. Oke, nah kemudian tadi nomor berapa tuh tadi sampai lupa aku. Iya. Nah, ini teman-teman kalau misalnya pengen tahu karir trajektorinya as a lead generation VA, mulainya tuh dari mana? Kita bisa mulai dari basic prospecting sama email list building. Nah, basic prospecting sama email list building ini basically adalah ngumpulin database yang tadi aku bilang. Basic banget adalah ya udah kita kumpulin database. Carinya dari mana? Gampang sebenarnya, data scraping aja. Data scraping tuh banyak banget. Kita bisa data scraping dari, scraping LinkedIn, scraping mana, kamu bisa scraping pakai ChatGPT juga bisa, terus habis itu kumpulin datanya kasih ke klien. Nah itu bisa tuh, atau kita bisa mulai prospecting misalkan, for example data, seluruh managerial level, hotel bintang 5 di Indonesia misalkan kayak gitu tuh, itu bisa. Atau data, seluruh company di Indonesia yang punya, industrinya, software as a service, recently, raising funding yang mereka revenue-nya 5 sampai 10 mil,
million US dollar. Terus abis itu mereka yang employee-nya adalah 11 sampai 50 employee. Nah misalkan, nah itu bisa tuh kayak gitu. Jadi kayak gitu-gitu kita bisa mulai starting scraping, abis itu nanti kita kumpulin, abis itu nanti kita kasih ke klien. Itu starting basic prospecting. Itu butuh butuh apa? Nggak butuh apa-apa, nggak butuh mikir, cuman butuh ketelitian. Dan harus tahu cara nyarinya di mana. Itu aja. Nah, yang kedua, kita mulai bisa growing ke outreach, ya, ke CRM atau pakai ke sales of yang mulai ke arah sales support nih ya. Outreach outreach tuh ngapain kita mulai bikin cold email script gitu. Jadi kita mulai bantu untuk setelah kita udah punya datanya, kita ngapain? Bantu outreach. Kayak, "Oke, aku sekarang bantu nih untuk outreach ke mereka, follow up." Gitu. Follow up nih atau aku bantu nih dari yang database yang udah ada aku masukin nih ke CRM gitu. Nah itu mulai tuh ke sana. Nah yang ketiga baru masuk ke lead generation specialist atau yang bikin funnel-nya. Bikin funnel-nya apa? Oke berarti sekarang aku bantu kamu dari mulai pertama kali prospecting, bikin emailnya, sampai outreach, sampai habis dari outreach, nanti aku bikin kamu follow up emailnya, setelah aku bikin kamu follow up emailnya, aku masukin kamu di CRM-nya, setelah aku masukin kamu di CRM, nanti aku bantu siapa yang bisa kamu nurture, habis itu aku bikin segmentasinya segala macam. Nah ini mulai masuk ke lead generation specialist yang lebih kompleks. Setelah itu bisa juga masuk ke yang project based work atau monthly retainers. Buat apa? Buat ngebantu si klien growing their business. Jadi yang dibantu lebih apa? Lebih kompleks. Bukan cuma itu doang, tapi lebih ngebantu kayak oh iya kalau misalkan ini nggak works kita lagi ya, nggak works kita bisa ngapain lagi ya gitu. Potential income-nya banyak. Itu bisa ya seginilah sampai per hourly basis atau misalkan begitu per project. Tapi ini jangan dijadiin patokan ya teman-teman karena beda klien, beda negara, beda bisnis pasti beda amount gitu ya. Jadi angka income tolong jangan dijadikan patokan itu apa namanya, itu juga berdasarkan stage-nya kalian, berdasarkan keahliannya kalian gitu. Jadi jangan pernah menjadikan potential income itu as a patokan. Itu aja aku mau ingetin ya, amount. Oke, nah ini kalau teman-teman bisa lihat, aku udah bikinin, kurang lebih gambarannya. Ini starternya, mid level, nah nanti aku akan ada satu lagi nih di bawahnya, advance sama strategicnya. Jadi kalau starter, mungkin title example-nya adalah lead gen VA, terus prospect research assistant, deliverable-nya ada build lead apa tuh namanya, build lead data, finding email, LinkedIn profile. Ini yang tadi aku bilang sih, basic web, data scraping dan segala macam. How to charge. Nah, charge-nya ini sebenarnya kamu bisa charging hourly atau per lead kayak gitu ya, itu juga bisa. In terms of hourly sebenarnya sih aku tidak pernah, aku jarang banget bilang sama lead gen itu, eee, charge per hour karena sulit untuk di-charge per hour, karena pekerjaannya adalah based on result biasanya. Jadi makanya aku jarang banget untuk bilang, sebisa mungkin jangan charge per hour dan nanti susah banget ngitungnya, gitu. Mendingan charge-nya itu either per lead atau either per, apa namanya, per berapa leads gitu atau either per outcome aja gitu, instead of per hour. Lebih make sense, karena kalau per hour nanti kamu susah gitu untuk ngitungnya. Karena di lead generation, semakin cepat kamu ngerjainnya, semakin better, gitu. Mendingan kamu lebih cepat ngerjainnya daripada kamu makin lama ngerjainnya, gitu. Jadi mendingan kamu lebih cepat ngerjainnya tapi hasilnya semakin banyak, gitu. Jadi, kasih aja outcome-nya, bayarnya mungkin per lead atau per project or whatever gitu ya. Kalau misalkan di starter sampai mid level itu biasanya yang kamu jual adalah kecepatan dan akurasinya, gitu. Itu biasanya yang kamu jual. Tapi kalau kamu udah mulai masuk ke advance, yang which is kamu adalah seorang lead generation specialist, atau kita bisa bilangnya biasa kalau di startup gitu, atau di corporate mereka sebutnya adalah SDR. SDR itu adalah sales development representative atau yang biasanya disebut dengan outbound representatif. Mereka, biasanya suka ngomongin, apa namanya, outbound calling gitu misalkan ya. Jadi mereka doing outbound calling. Nah ini biasanya mereka yang dijual adalah, conversion sama insight-nya.
Jadi karena kita udah tahu nih ya, mereka biasanya udah udah tahu nih misalkan aku outbound-nya berapa banyak, nah itu yang biasanya yang diukur itu adalah dari sekian data yang aku punya, database dari 50 atau 1.000 database atau 4.000 database gitu ya, biasanya berapa banyak responses yang aku dapat, atau berapa banyak yang aku bisa call, atau berapa banyak yang aku bisa, dapat conversion-nya. Nah itu biasanya yang kita jual, gitu. Nah kalau kita udah mulai masuk ke strategik, ini udah mulai agak beda. Yang kita jual adalah clarity-nya, outcome-nya. Nah ini udah mulai mainnya monthly atau project atau misalkan yang per book meeting atau apa gitu. Nah kalau yang udah mulai strategik memang angkanya memang agak lebih expensive gitu, itu memang bisa mahal, bisa 3.000 per bulan, bisa $1.000 per bulan, eee, saran aku sih biasanya sekitar segituan kalau udah mulai masuk ke yang levelnya strategik gitu ya. Nah ini kalau teman-teman ngelihat, career trajectory-nya as a lead generation PA. Tapi kalau teman-teman mungkin, aku mau suggest di sini adalah segala sesuatu itu ada prosesnya. Jadi, nggak ada sesuatu yang itu instan ya teman-teman. Jadi memang memang harus dimulai dari something dulu, eee, lama-lama terbiasa, baru setelah itu udah tahu nih, eh, ternyata begini ya, eh ternyata begitu ya. Karena beda industri, beda bisnis, beda orang, itu udah pasti beda strateginya, beda caranya gitu ya. Jadi jangan disamaratakan. Kalau di lead generation tuh kita tidak bisa menyamaratakan semua strategi untuk satu, lini bisnis tuh nggak bisa, gitu. Beda halnya sebenarnya sama dengan sosial media pun juga begitu. Sosial media pun juga begitu, dia tidak bisa menyamaratakan satu strategi untuk semua lini bisnis. Cuman pattern-nya ada, kalau di sosial media pattern-nya bisa dilihat. Kalau di lead generation, pattern-nya masih bisa dilihat tapi nggak bisa di-copy. Masalahnya di situ, gitu. Jadi nanti teman-teman lama-lama nanti akan kelihatan gitu ya. Oke, nah ini kalau misalnya teman-teman mau lihat, kalau teman-teman bisa lihat online, ini contoh ya, ini contoh nih kalau teman-teman mau lihat di Upwork atau di Fiverr gitu juga bisa. Ini contoh kerjaannya, LinkedIn Sales Navigator dan Taplio List Builder. Tuh bisa tuh, D2C Retention Agency. Jadi tuh maksudnya adalah di sini tuh dia nyari, orang yang bisa ngumpulin list builder gitu ya. Terus habis itu ini bayarannya biasa kadang-kadang dia minta yang, per hour dan segala macam. Tuh rata-rata estimated time-nya biasanya rata-rata tuh 1 to 3 months gitu ya. Panjang biasanya memang lama. Terus cold outreach, automation via AI, contoh tuh, satu. Nah kalau, the good part about lead generation adalah kamu bisa banget pakai AI di sini. Dan itu akan sangat memudahkan sekali gitu ya, apalagi pakai ChatGPT karena udah sifatnya, apa namanya, sifatnya lebih gampang gitu, apalagi ngomongin copywriting dan segala macam, cold email, itu gampang banget. Nah, tapi ada juga teman-teman kalau kita ngomongin lead generation itu macam-macam, ada yang, sifatnya ke customer langsung, ada yang sifatnya ke bisnis. Nah, ini juga strateginya berbeda. Kalau ke customer, ini kita bisa pakai lead magnet yang tipikalnya, kayak misalkan nih webinar nih lead magnet nih jatuhnya. Jadi, gimana caranya supaya mengumpulin banyak orang gitu masuk gitu ya, ngumpulin banyak orang masuk supaya, orangnya nggak ngumpul dulu. Nah, ini namanya lead magnet gitu. Terus, atau misalnya kayak e-book gitu ya, e-book orang beli dulu nih atau gratis dulu gitu semuanya masuk gitu. Nah, baru nanti setelah orang download e-book-nya, baru nanti kita tawarin sesuatu. Nah, itu lead magnet, itu bisa juga pakai. Ada juga yang pakainya, macam-macam, landing page, apa segala macam. Nah, itu bisa dipakai nanti, ya. Nanti kalau teman-teman pasti akan belajar di, apa namanya, di session, di SBVA, kita akan belajar tuh lead magnet, landing page, terus mau pakai, cara bikin landing page, gimana, pakai tools apa, itu semua akan dipelajari di situ ya. How to charge client in lead generation. Nah, ini cuman buat gambaran teman-teman aja, tapi ini bukan dijadiin patokan ya teman-teman. Teman-teman bisa pakai hourly, per lead, monthly retainer, atau pay per outcome.
Yang my favorite itu adalah either pay per lead, monthly retainer, atau pay per outcome. Ini 3 favorit aku. Nah, hourly itu jarang banget aku pakai, gitu. Kenapa 3 favorit aku ini? Karena lebih gampang ngitungnya, 1. Kedua, gue nggak perlu nge-effort gitu kalau untuk ngitungin hourly itu nge-effort banget terus terang. Dan misalkan kayak pay per lead itu aku udah tahu hasilnya, jadi kayak gampang untuk ngelihat hasilnya. Kalau yang monthly retainer itu lebih terukur karena ya udahlah seenggaknya gue stabil kan duitnya ya kan. Kalau pay per outcome, seenggaknya itu nge-trigger orang untuk, perform, ya kan. Kalau pay per outcome seenggaknya kita memang harus perform, gitu. Jadi, ini bukan menjadi patokan, angka tidak menjadi patokan teman-teman, tapi yang bisa dilihat adalah modelnya. Ya, angka itu berbeda dari country ke country, dari, negara ke negara, dari kalau misalnya kalian dealing-nya sama klien lokal ya jangan pakai dolar-dolaran ya, klien lokal nggak ngomongin dolar-dolaran gitu, jadi pakai aja IDR gitu kalau kita ngomongin Indonesia gitu, jadi mudah-mudahan, bisa jadi gambaran aja buat teman-teman. Oke, so ini final takeaway dari aku, it's not about how many hours you work teman-teman, tapi lebih ke arah, apa sih outcome yang bisa kita kasih buat, klien gitu. Jadi ketika teman-teman mau jadi VA, my suggestion adalah gini, jangan dipikirkan, "Ah gue mau dapet duitnya nih, ah gue mau dapet duitnya." Kalau kita mikirnya ke arah situ terus, akhirnya kita nggak dapet-dapet klien. Masalahnya adalah kita fokusnya sama hasil. Kalau kita fokusnya sama hasil, akhirnya hasilnya nggak dateng. Yang kita harus fokus adalah, gua mau nolong siapa, dan cara nolongnya gimana. Jadi nggak bisa kalau kita mikirnya adalah, gua mau dapet duitnya nih, gua mau dapet duitnya bulan depan, gua mau dapet duitnya bulan kalau kita mikirnya kayak gitu terus nih, susah buat kita untuk kita ngatur strateginya untuk dapetin kliennya, gitu. Karena akhirnya eventually kita tidak fokus sama orangnya, kita fokusnya sama duitnya. Gitu. Sementara yang kita butuh adalah kestabilan untuk kita bisa ngebantu orangnya. Karena yang namanya duit teman-teman, money will follow the energy of people. Yang namanya money, outcome, income itu akan mengikuti energi orangnya. Semakin kita aktif, akhir dia akan mengikuti kita. Semakin kita, eee Akhir menolong orang gitu ya, semakin kita berusaha untuk kayak, "I want to help businesses, I really want to help people," itu kan nanti akan ngikut gitu, income-nya akan ngikut. Jadi kita nggak dapet yang ecek-ecek gitu, pasti kita nggak akan dapet yang ecek-ecek. Kalau kita cuma ngikutin hasilnya, akhirnya kita dapet yang ecek-ecek doang, yang ibaratnya ya udahlah yang asal ada aja gua embat gitu. Kan kita nggak mau begitu kan, kita pasti maunya sesuatu yang memang mendatangkan impact buat orang lain, tapi juga there is a satisfaction for us juga gitu kan. Jadi itu aja teman-teman, paling dari aku adalah final takeaway-nya, if you really want to be serious in this field, untuk di awal kalau misalnya teman-teman memang belum kelihatan hasilnya ya nggak apa-apa, jalanin terus, eee, memang ada orang yang bisa cepet hasilnya dapat, ada orang juga yang memang nggak bisa secepat itu dapetin hasilnya, and that's okay. Nggak perlu ngelihat rumput tetangga lebih hijau gitu. Jadi tenang aja gitu, ada waktunya untuk segala hal, tapi teman-teman harus setia dengan prosesnya, itu satu. Dan kedua adalah teman-teman harus tahu goal-nya mau apa. Jangan karena ikut-ikutan, terus habis itu teman-teman, "Ah udahlah, 3 bulan nggak ada ini, udahlah capek," gitu. Ya that's your loss gitu nantinya. Itu aja sih paling dari aku. So, my thought adalah, eee, I feel SGBVA is a very good course untuk teman-teman yang memang mau, masuk ke remote work. Ini sangat membuka pikiran, itu satu. Kedua adalah, community-nya pun juga pasti teman-teman dapat banyak insight dari teman-teman yang lain di dalam community, apalagi dari mentor-mentornya, dari, teman-teman yang lain, dan ada banyak opportunity yang terbuka juga di dalam gitu.
So feel free to explore gitu ya. Kalau yang masih pada bingung-bingung, silakan nanti ditanyakan ke teman-temannya, kakak-kakaknya nanti, moderator-moderatornya nanti. But thank you so much teman-teman, if you guys have any other questions, kita habis di sini mungkin akan ada sesi lagi. So, thank you so much dan aku kembalikan lagi ke Kakak Adele. Akhir 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 akhir. Oke, so sebelum kita panggilkan lagi Kak Stefanie, saya mau cek dulu di kolom chat, ada yang sudah daftar kah? Tuh, mau dong bonus magangnya buat yang udah bayar kemarin. Oke. Sudah daftar Sujar Mini 5D, yeay, congratulations, selamat bergabung ya. Siapa lagi yang sudah daftar? Oke, sebelum kita masuk ke Q&A, siapa lagi yang sudah daftar? Sudah daftar? Sudah, Muhammad Ihdal Umam, oke. Keren banget. Oke, sip. Yang sudah daftar silakan langsung ketik sambil saya panggilkan lagi Kak Stefanie untuk sesi tanya jawab ya. Kak Stef, are you there? Hi everyone. Oke, kita langsung ya, supaya teman-teman yang dari tadi udah penasaran, bisa langsung terjawab nih pertanyaannya. Yang pertama dari Nailah dulu, Nailah Saadah. Kak Stef, untuk beginner biasanya berapa banyak jumlah leads kalau bayarannya based on jumlah leads? Wah, langsung ke technical nih. Aku barusan tadi udah jawab sih, depends ya dari kebutuhan bisnisnya, bisa mulai dari per 100 leads, gampang, tapi kalau bayarannya berapa tergantung ya, depends sebenarnya itu dari leads per leads. Nanti kalau di SDBVA pasti akan diajarin cara ngitungnya. Oke, ada hitungannya ya, rumusnya ada ya. Oke, Betul. berikutnya dari Ria Aminullah. Kan sekilas internet dan market research dan lead gen itu terlihat mirip ya, walaupun tujuan dan fokus kerjanya beda. Pertanyaanku satu, bagaimana cara tahu apakah data yang dikumpulkan itu benar-benar termasuk leads yang potensial? Yang kedua, bagaimana cara memastikan data leads yang ditemukan itu valid dan tidak kadaluarsa? Kalau untuk pertanyaan pertama, leads yang potensial itu kita biasanya ada mekanismenya, we can call it, leads qualification, method biasanya. Nah, leads qualification method itu macam-macam, ada pakai lead scoring bisa, kita ada metode lainnya kayak misalkan dan yang lain-lainnya, itu nanti bisa diajarin di dalam SCPVA course itu nanti ada sebenarnya. Modulnya. Jadi nanti teman-teman nanti bisa dapat di situ. Kalau untuk aku jelasin sekarang nanti panjang, gitu ya. Tapi kalau ditanya bagaimana memastikan data leads yang ditemukan itu valid dan tidak kadaluarsa, itu sebenarnya bisa dipastikan, dengan 2 cara. Pertama adalah manual. Manual itu berarti kamu harus, cari cross check dengan misalkan di LinkedIn atau misalkan di, sosial media yang lain misalkan gitu ya. Atau kedua adalah pakai, verifier. Jadi biasanya ada tools verifier yang bisa dipergunakan biasanya itu untuk email verifier. Tapi kalau misalkan, kalau kayak let's say, eee, berapa jumlah employee apa segala macam, itu biasanya sih kamu harus cross check manual, gitu. Oke. Oke, semoga terjawab ya, Ria. Berikutnya ada, Raja Syah. Kak Stef izin nanya, saya masih kurang ngerti untuk flow dalam melakukan task lead gen. Bisa nggak Kak Stef jelasin ulang flow dari pengerjaan task-nya dengan menggunakan dan manfaatin tools-tools yang ada? Oke, kemarin siapa yang nanya hal yang sama juga? Jadi kalau, lead gen itu cara, task-nya itu gini, ibaratnya kalau ada orang datang ke kamu nih ya, klien datang ke kamu bilang, "Tolong cariin aku, customer." Misalnya gitu ya, "Tolong cariin aku, lebih banyak potensial customer." Udah nih, terus udah gitu yang kamu lakukan pertama kali adalah cari tahu, eee, customer-nya siapa. Itu yang paling pertama kali yang kamu harus tahu. Oke, kamu nyuruh aku nyari customer, tapi customer-nya siapa? Berarti cari tahu identify customer profile-nya siapa. Mmm, Identify customer profile itu macam-macam.
Pertama adalah dari sisi demografinya, misalkan dari usianya berapa, gendernya apa, behavior-nya apa, adanya di mana, pain point-nya apa. Pain point itu apa sih? Problem-nya dia apa, desire-nya dia apa, goal-nya dia apa, pengennya apa, segala macam. Nah, setelah udah tahu kan nih kebentuk, oh ternyata aku misalkan butuh, customer-nya yang, perempuan, tinggalnya di Jakarta, usianya 20 sampai 30, single mom, punya anak 2, terus income-nya rata-rata 10 juta ke atas gitu ya, terus habis itu dia pain point-nya adalah ngurus anak susah gitu misalkan ya. Nah, terus udah tahu nih, udah kebentuk, identifikasi customer profile-nya, berarti setelahnya pertanyaannya adalah kamu nyari customer ini di mana? Nah, habis itu berarti kamu harus mencari customer-nya di tempat yang kamu tahu tadi, di mana nyari customer-nya. Kalau misalkan, oh dia biasanya kalau mau beli, misalkan let's say kamu mau nawarin produknya adalah, eee makanan sehat deh misalkan gitu ya. Biasanya kalau orang yang kayak gini nyari makanan sehat lewat mana? Lewat, temen kah? Atau lewat Instagram kah? Atau lewat mana? Kalau dia nyarinya lewat temen ke temen, berarti kamu harus masuk lewat mana? Lewat community. Community seperti apa? Gitu. Nah, nanti setelah kamu udah tahu entry point-nya lewat mana, berarti kamu harus approach community-nya seperti apa, cara approach-nya gimana. Nah, ini yang kamu harus, analisa. Nah, setelah kamu nganalisa, kamu tinggal, cari caranya nih, oke kalau aku harus masuk ke community misalkan, community ibu-ibu, gitu ya, community ibu-ibu. Oke, kalau aku harus masuk ke community ibu-ibu yang doyan yoga misalkan, berarti aku harus nongkrong nih di tempat, yoga, kelas nih, atau aku harus datang ke, apa namanya, si, Instagram-nya yoga kelas A misalkan kayak gitu, terus aku pantengin tuh follower-nya siapa aja, terus aku harus cari tahu tuh nanti follower-nya itu mereka ngapain aja, nge-follow apa dan segala macam. Nah, terus kamu outreach satu-satu orangnya kayak gitu. Jadi itu cara kamu untuk ngejalanin kerjaan lead generation, gitu ya. Oke. Jadi ada gambaran ya, udah mulai clear, jelas. Nanti untuk lebih jelasnya lagi ada lesson-nya di SGBVA Ya. course bersama Kak Stefanie. Oke, berikutnya ada dari Ella. Kak Stefanie pertama kali memutuskan jadi lead generation itu struggling-nya di bagian apa? Dan gimana nih Kakak memutuskan, "Oh iya, saya skill-nya ada di lead gen nih." Oke, sebenarnya bukan sengaja sih, itu sebenarnya kayak nyemplung aja. Jadi aku tuh kan dulu lulusan PR ya, aku tuh lulusan PR, terus, dari dulu itu skop kerjaan aku adalah lingkupnya di marketing, sebenarnya. Jadi marketing, markom, PR, ya kulik-kuliknya adalah di komunikasi. Terus semenjak aku di-endorse itu aku masuk di account management, pas aku masuk di account management, itu udah berkutat sama, revenue, terus growth dan segala macam. Terus pas aku ke Philippines, itu aku, kena exposure ke sales kan, sales, growth dan segala macam. Nah, pas di situ, itu enggak, iya itu bukan secara sengaja, "Oh iya aku ke lead generation," enggak gitu, bahasanya mah bukan bahasa lead generation, enggak. Tapi pekerjaan yang aku lakukan itu adalah ruang lingkupnya growth gitu, ruang lingkupnya growing the business. Jadi makanya, scope-nya lead generation tuh masuk semua di situ gitu. Tapi kalau ditanya, "Oh iya nih saya skill-nya di lead gen nih," itu lebih karena kebiasaan sih, bukan lebih karena gue memutuskan gitu, tapi lebih karena kebiasaan. Jadi ini skill yang dibawa dari pengalaman aku yang dulu sampai sekarang, karena emang udah terbiasa begitu akhirnya ya udah ini yang skill yang udah kebawa, yang better ya udah I just go with it aja gitu. Iya iya iya. Apalagi kan ternyata, oh demand-nya juga ada ya gitu, jadi Iya, lanjut heeh. aja, nyemplung total. Oke, pertanyaan berikutnya dari siapa nih? Ada yang nanya LinkedIn-nya, Kak Stef, boleh dong di-share ya? Boleh boleh, ada di Stefanie Irma ya silakan dicek. Kan ada Kristi Syarfuan, Kak Stef kalau fee percentage of converted revenue itu gimana sistemnya? Kan kita nggak bisa tracing pembelian customer dari lead kita ya, dan berarti cara ini hanya sekali dong, walau ada kemungkinan customer-nya bisa aja repeat gitu ke depannya.
Oke, bisa sebenarnya. Jadi, kita nggak bisa tracing pembelian customer memang, tapi, itu harus ada deal-deal-an antara kamu sama klien. Mhm, Jadi, biasanya kalau kayak gini, aku deal-deal-annya sama klien adalah klien itu biasanya, "Nanti aku kasih ya," misalkan let's say for example, "Aku nanti akan kasih kamu say 5% from the sales," misalkan ya, mhm, oke, ya udah, tapi ini dia tahu leads-nya ini datangnya dari aku. mhm. Nah, udah gitu biasanya kalau leads sudah datang dari aku, leads ini nggak akan dilepas dari aku. Jadi dalam artian aku akan nurture terus sampai akhirnya dia closing, Bener. gitu. Jadi bukan di tracing-nya, tapi lebih tepatnya adalah leads ini tidak lepas dari aku. Kecuali kalau leads-nya kamu lepas. Bener. Kalau leads-nya kamu lepas, harusnya kamu tidak berhak atas komisinya, Iya gitu. iya iya. Tapi kalau leads-nya kamu pegang terus, harusnya kamu berhak atas, converted dari revenue-nya, gitu. Itu sih. Oke, jadi make sure, semuanya clear ya dengan klien Ya, juga harus deal-nya. deal-deal-an sama klien dulu, gitu. Iya, oke. Dari Venda Alfiani, Kak, pernah nggak sih merasa ragu sama sistem problem solving yang Kakak tawarkan atau sarankan ke klien? Kalau pas ragu gitu ya, apa sih yang Kakak lakukan? Riset ulang atau just go with it first, evaluasi kemudian? Oke, Waduh. eee, oke, kalau di mana-mana yang namanya rasa ragu itu udah pasti ada ya, Mhm, cuman salah satu yang aku latih adalah, doubt will never take you anywhere. Jadi, daripada kamu ragu, mendingan dijalanin aja. mmm, Karena, lead generation atau sales or whatever atau strategi apapun itu cuma bisa di-proven by data. Kita tidak bisa, bicara tanpa data. Jadi kalau ditanya, "Pernah nggak sih ragu?" Ya pasti ragu, tapi masalahnya adalah kita nggak bisa proven itu berhasil atau enggak tanpa data. ya, Salah satu caranya untuk getting the data adalah untuk dikerjain dulu. Itu harus mmm, dikerjain dulu, baru dapat datanya. If that doesn't work, only by then kita bisa bilang, "Oke, ini nggak works." Gitu. mmm, Jadi mau nggak mau tetap harus dikerjain gitu. Makanya itu kenapa aku bilang, eee, kenapa aku lebih cenderung orangnya nggak ngambil pusing gitu, nggak overthinking adalah karena gue nggak mau ngerjain sesuatu kalau nggak ada datanya gitu. Jadi ya, daripada mikir lama-lama gitu ya, ya udah kerjain dulu aja, ada datanya memang ini nggak works, ya udah kita change, gitu ganti sih. strategi. Oke, gimana seru ya live Q&A bareng sama Kak Stefanie. Ini baru sedikit loh, nanti pas lagi di kelasnya itu makin seru lagi. 4 modul kan ya, low lead generation itu kan, wup wup. Iya. Kak Stef ada yang mau ngajak project bareng tuh, wah mantap. Yeay. Oke oke. Oke untuk, Q&A-nya dicukupkan dulu sampai di sini, temen-temen juga kelihatannya udah banyak yang fokus untuk daftar ya, saya mau daftar, pasti lagi pada hewir nih ngecek payment ininya. Waduh, check out-nya. Check out dulu ya, oke. Nah, sambil teman-teman, asik check out, nah saya mau ingatkan juga bahwa mini bootcamp ini ada 3 hari. Jadi besok hari terakhir, tetap harus join terutama untuk yang ingin dapat sertifikat dan dapat ilmunya. Tadi ada yang nanya, hadirkan dong alumni yang memang dari nol banget gitu, ada besok dengan Iva ya. Jadi teman-teman nanti bisa dengerin sharing, session-nya Iva, gimana cara dia memulai karir sebagai seorang VA, gambaran nyata tugas dan rutinitasnya seperti apa hariannya, tips manajemen waktunya dan cara untuk tetap produktif dari rumah, termasuk tantangan-tantangan umum di awal karir virtual assistant itu dan gimana cara mengatasinya dengan percaya diri besok Iva yang akan, paparkan ya. Sudah cukup? Kalau ada pertanyaan lebih lanjut atau mungkin penasaran-penasaran bisa DM ke Instagram SGBVA, boleh di-follow dong ya @sgb_va. Juga bisa cek di websitenya www.sgbva.com. Dan jangan lupa follow mentor kita, our rockstar mentor Tanya Gramenko. Follow ya teman-teman. Jangan lupa follow juga, akun IG Kak Stefanie Irma, Strategic Simplify, kemudian, LinkedIn-nya juga Stefanie Irma, boleh juga nanti ngobrol-ngobrol di DM bareng saya @adelia lukman, and we'll see you tomorrow guys. Ingat masih ada bootcamp hari ketiga ya, semoga pada semangat dan yuk kita growing bareng-bareng. Kak Stefanie, anything from you? Thank you so much for everyone. Selamat malam dan terima kasih atas stay until tonight for the learning.
Oke, thank you semuanya ya. Kita berdua pamit, sampai ketemu lagi. Bye-bye.